Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali kita memanjatkan puji syukur yang sebanyak-banyaknya kepada Allah Rabbul Alamin atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas nikmat yang Allah curahkan untuk kita khususnya di subuh menjelang pagi ini. Alhamdulillah, Allah masih menetapkan nikmat keislaman, nikmat keimanan, nikmat untuk bisa menghirup udara, nikmat bisa terbangun dari mati kecil kita, serta nikmat diberikannya kita kemudahan dan taufik untuk bisa melaksanakan ketaatan kepadanya, yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita senantiasa dibimbing olehnya, diistiqomahkan di atas ketaatan kepadanya, dan diwafatkan di atas Islam dan sunnah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimani wa rahmakumullah, di pertemuan kali ini dan insyaallah ta'ala kajian ini akan kita selenggarakan rutin di setiap Ahad subuh, yaitu kajian tematik pilihan. Adapun di pertemuan perdana kita kali ini, insyaallah ta'ala kita akan membahas terkait bahaya ghibah. Ya. Bahaya ghibah. Apa itu ghibah? Ya. Apa definisi atau pengertian ghibah? Ya, sebelum kita membahas akan bahaya ghibah, ya, tentu kita harus mengerti dulu dan mengetahui apa itu ghibah. Maka ghibah ini sewana apa yang diterangkan, yang didefinisikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya yang dikeluarkan oleh al-Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah? Di sini ada faedah yang berharga, ada pelajaran yang begitu berharga, yaitu bagaimana metode Nabi SAW di dalam mengajarkan para sahabat suatu ilmu, suatu faedah, suatu kebaikan. Ini metode hendaknya dicontohi atau dijadikan juga metode bagi setiap kita yang mengikuti atau yang mengaku umat Nabi SAW, khususnya dalam mengajar, dalam memberikan ilmu, dalam memberikan faedah, yaitu metode tanya jawab. Ya, tidak langsung memberikan faedahnya, tidak langsung memberikan pelajarannya, tapi membuka dengan tanya jawab. Nabi mengatakan, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa itu ghibah?
Ya tentu pertanyaan membutuhkan jawaban. Ya. Kalau jawabannya ya saya tahu, ya bisa jadi kita akan ditanya apa, ya. Kan seperti itu. Ya. Dan ternyata jawabannya, ini jawaban yang paling baik dan bentuk adab para sahabat ridwanu alaihim ajmain kepada Nabi, yang manusia terbaik, manusia yang paling berilmu. Ya, kata para sahabat, qalu Allahu wa rasuluhu alam. Ya. Adapun tentang ghibah, maka Allah dan Rasulnya yang paling mengetahui. Maka Nabi SAW pun mendefinisikan apa itu ghibah. Kata Nabi SAW, dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah itu adalah engkau menyebut, engkau mengungkapkan, atau engkau mengatakan suatu perkataan tentang saudaramu yang ia membencinya. Ya. Jadi ini definisi ghibah. Definisi ghibah adalah mengungkap, mengatakan sesuatu tentang orang lain yang orang lain tersebut membenci sesuatu itu, perkataan itu. Fakila, maka para sahabat mengatakan, afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Lantas bagaimana ya Rasulullah kalau sekiranya apa yang saya ungkapkan, apa yang saya katakan, apa yang saya ucapkan tentang saudara saya itu, tentang orang lain, adalah hal yang fakta, benar adanya. Maka apa jawab Nabi SAW? In kana fi ma taqul faqad iktabtah. Faqad iktabtah. Kalau engkau mengatakan, mengungkapkan sebagaimana faktanya, sebagaimana apa yang ada pada dirinya, maka engkau telah menggibainya. Inilah definisi ghibah. Iya. Wa illam yakum fi ma taqul faqad bahattah. Adapun jika engkau mengatakan suatu perkataan, suatu ucapan tentang saudaramu, tentang orang lain yang tidak ada padanya, maka engkau telah memfitnahnya. Engkau telah mendatangkan kedustaan terhadapnya. Iya. Jadi ghibah, karena apa yang didefinisikan oleh Nabi adalah menyebutkan tentang saudara kita, tentang orang lain yang sejatinya betul hal itu ada padanya, tapi dia benci. Yakrah, dia membenci hal tersebut. Diceritakan, ya, diungkapkan. Iya. Nah, dari sini, ikhwani wa akhwati fiddin, pahamlah kita apa itu ghibah. Ya, pahamlah kita tentang apa itu ghibah, tentang definisi ghibah yang telah diterangkan oleh Nabi kita tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, bahwa ghibah adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menceritakan tentang saudaramu, tentang orang lain dari apa yang dia benci, sekalipun hal itu ada padanya. Iya. Nah, seringkali kita sadar ataupun tidak sadari itu telah terjatuh di dalam ghibah ini. Yang dimana ghibah ini, kalau kita berbicara tentang hukumnya, ya tadi kita berbicara tentang definisinya. Kalau kita berbicara tentang hukumnya, maka hukumnya adalah haram. Ghibah adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghibah adalah sesuatu yang diharamkan di dalam Islam. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Hujurat,
di ayat ke-12. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaqtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang mengaku beriman. Wahai orang-orang yang beriman, yang diseru oleh Allah adalah orang-orang yang beriman. Iya. Kata para ulama, tidaklah seruan ya ayyuhalladzina amanu, iya, itu mendahului dari suatu seruan yang Allah serukan dalam Al-Quran, kecuali seruan yang akan datang atau ayat yang akan datang setelahnya adalah ayat yang menjelaskan tentang perintah ataupun tentang larangan. Menjelaskan tentang perintah ataupun tentang larangan. Di dalam ayat ini Allah ingin menjelaskan tentang larangan. Iya. Yang pertama adalah ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Jauhilah oleh kalian prasangka. Karena sebagian besar prasangka itu adalah keburukan. Kata Nabi SAW, iyyakum wadh-dhann fa inna adh-dhanna aktsabul hadits. Jauhilah oleh kalian prasangka. Karena prasangka itu adalah seburuk-buruk atau sedusta-dusta ucapan. Taib. Wala tajassasu. Larangan yang kedua adalah jangan kalian tajassas, saling mencari kesalahan antara satu dengan yang lain. Iya. Ini ada pembahasan khusus. Iya. Yang menjadi syahid pembahasan kita adalah wala yaktab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah kalian saling menggunjing, saling menggibah antara satu dengan yang lain. Tadi sudah kita jelaskan dari apa yang dijelaskan oleh Nabi SAW tentang definisi ghibah. Janganlah kalian saling menceritakan antara satu dengan yang lain, ya, dari saudara kalian, dari apa yang ia benci, ya, dari apa yang tidak disenangi apabila hal tersebut diceritakan, diungkapkan, walaupun itu benar adanya. Itulah ghibah. Ya. Jangan kalian saling menggibai. Ya. Sukakah kalian ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan, memakan bangkai saudaranya, saudara kalian sendiri yang telah mati. Ini perumpamaan atas orang yang menggibai saudaranya adalah diperumpamakan dia memakan daging saudaranya yang sudah mati. Kalau kita memakan daging kambing, daging ayam, daging sapi yang sudah jadi bangkai, tentu kita jijik. Apalagi kalau memakan bangkai saudara kita sendiri. Fakarihtumu, kata Allah. Pasti kalian tidak senang hal tersebut. Pasti kalian membenci hal tersebut. Fattakullah, maka bertakwalah kepada Allah. Maksudnya bertakwalah kepada Allah. Jauhilah prasangka buruk. Jauhilah tajassus. Dan jauhilah ghibah. Innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobatlah dari dosa-dosa tersebut jika kalian mengerjakannya. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Ghibah adalah perkara yang diharamkan oleh Allah. Dan nanti kita akan sebutkan tentang bahaya daripada ghibah itu. Terkadang kita sadar maupun tidak disadari, ada pertemuan, ada kumpul-kumpul bareng. Nah, bahkan tidak jarang kita mungkin lagi di masjid, duduk-duduk lagi di masjid, di dalam masjid.
Yang sejatinya masjid itu hendaknya diagungkan dengan sebagaimana mestinya. Tujuan dibangunnya masjid itu untuk kita beribadah di dalamnya, untuk kita kerjakan salat, zikir, baca Quran. Tapi ternyata sebagian orang itu malah menjadikan masjid tempat untuk memakan bangkai saudaranya, alias menggibahi orang. Duduk berjam-jam di masjid, bukannya dzikir, bukannya baca doa, bukannya baca Quran, bukannya salat, atau bukannya bermajelis ta'lim, malah bermajelis ghibah, waliyadzubillah. Iya. Atau sebagian kita mungkin berangkat rihla, rekreasi, mungkin janjian sama teman, ya, berangkat ke satu tempat, acaranya ya mungkin bakar-bakar daging, ya, sate mungkin, atau bakar-bakar ikan, ya, makan daging, makan sate, makan ikan, atau mungkin ayam. Ya, ternyata tidak hanya makan daging saja, ternyata tidak hanya berkumpul untuk makan ayam saja atau makan ikan saja. Terkadang makan daging bangkai saudaranya, alias ghibah di sana. Ya, waliyadzubillah. Iya. Taib. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, iya, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, di mana Aisyah pernah berkata, hasbuka min Safiyah kadza wa kadza. Wahai Rasulullah, cukuplah menjadi bukti bahwasanya Sofia itu begini dan begitu. Iya. Di dalam riwayat yang lain, iya, disebutkan bahwasanya Sofia itu, Aisyah mengatakan Sofia itu orangnya pendek. Iya. Taib. Maka apa kata Nabi SAW? Faqala Nabi SAW, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahr lamazajathu. Wahai Aisyah, engkau telah mengatakan suatu kalimat, iya, yang kalau saja kalimat itu dicelupkan ke dalam lautan, niscaya dia akan merubah rasanya, merubah lautan itu. Iya. Coba lihat bahayanya ghibah. Iya. Satu kalimat yang diucapkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan ini bentuk kasih sayang Nabi SAW kepada beliau. Mengegurnya, mengingatkannya bahwa itu adalah perkara yang bukan perkara sepele, perkara yang besar. Maka perbuatan Nabi SAW di dalam mengingkari dosa, di dalam mengingkari kesalahan, khususnya ghibah yang dikerjakan atau yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha terhadap istri Nabi yang lain, Safiyah radhiyallahu taala anha, ini hendaknya juga kita contohi. Jika kita mendapati saudara kita, ya, membuka pembicaraan yang dimana ada indikasi ghibah di dalamnya, maka tegurlah dia. Afwan akhi, afwan ukhti, saya takut jangan sampai apa yang kita ungkapkan ini, apa yang kita cerita ini adalah ghibah. Mungkin sebaiknya kita stop, ya, atau alihkan dengan pembicaraan yang lain. Iya. Nah, karena ghibah itu, ya, tidak akan bisa berjalan dengan sempurna, ya, maksudnya tidak akan bisa berjalan dengan baik, atau kita katakan tidak akan ada ghibah kecuali ada pendengar setia, kan begitu? Tidak akan ada ghibah kecuali ada pendengar setia. Iya. Tidak mungkin orang menggibahi bicara dengan cermin, bicara dengan tembok, tidak mungkin. Pasti di sana ada orang yang setia mendengarkannya.
yang bahkan setia untuk menambah-nambahnya. Waliyadzubillah. Oh iya, memang begitu, seperti itu. Fulan memang seperti itu. Fulana memang begini dan begitu. Bahkan begini dan begitu dia. Allahul musta'an. Waliyadzubillah. Baik. Coba, hanya sekedar mengatakan bahwasanya Safiyah ya, itu orang yang memiliki fisik ya, pendek, hal itu dikatakan oleh Nabi SAW perkara yang kalau saja kalimat itu dicelupkan ke dalam lautan akan merubah lautan itu. Iya. Nah, sekalipun mungkin betul Safiyah pendek, dan itulah sejatinya ghibah kan? Sebenarnya apa yang tadi kita sudah sebutkan. Iya. Dan Nabi SAW telah bersabda yang di dalam hadis ini itu menunjukkan akan pentingnya menjaga kehormatan seorang muslim, serta haram untuk melecehkan kehormatan seorang muslim. Di mana Nabi SAW bersabda dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi SAW, inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum kahurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian adalah perkara yang diharamkan, dimuliakan, disucikan, sebagaimana haramnya hari ini, bulan ini, di negeri ini. Ini kehormatan seorang muslim mulia. Tidak boleh dilecehkan. Darah-darah mereka tidak boleh ditumpahkan kecuali dengan jalan yang hak. Harta-harta mereka tidak boleh dirampas. Nah, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Kalau kita sadari bahwasanya selama ini kita banyak terjatuh di dalam dosa ghibah, maka bertobatlah kepada Allah. Dan ghibah ini termasuk kezaliman yang dosanya itu diserahkan, atau yang urusannya diserahkan antara hamba dengan hamba yang lainnya, antara dia dengan orang yang dighibahinya. Baik. Karena syarat taubat itu, kata para ulama, yang pertama adalah menyesali perbuatan tersebut. Yang kedua adalah meninggalkan dosa dan perbuatan tersebut. Yang ketiga adalah bersungguh-sungguh berupaya untuk memutus semua jalan yang bisa mengantarkan kepada dosa itu. Ini apabila berkaitan antara hamba dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun apabila dosa itu berkaitan antara hamba dengan hamba yang lain, maka datanglah syarat yang keempat, hendaknya dia meminta kehalalan kepada orang yang dia telah zalimi tersebut. Di antaranya adalah yang telah dia ghibahi. Olehnya itu sebagian ulama mengatakan
kalau kalian berterus terang atau bertobat tentang dosa ghibah yang mengharuskan kalian untuk meminta maaf ya, kepada orang yang kalian ghibahi, lalu kemudian dia mempersyaratkan ya bahwasanya dia akan memaafkan kesalahan kita dengan kita menggibahinya, yaitu dengan syarat dia diberikan seluruh harta kita, maka bayar. Berikan seluruh harta. Ketimbang kita harus membayar di negeri akhirat. Iya. Karena konsekuensi kezaliman kita terhadap orang lain di dunia kelak akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Dan konsekuensinya berat. Sebagaimana apa yang disebutkan oleh Nabi SAW. Atadruna ma huwal muflis. Tahukah kalian siapa itu hamba yang bangkrut? Kata para sahabat, orang yang muflis itu ya orang yang tidak memiliki dinar, tidak memiliki dirham, tidak memiliki harta. Ternyata Nabi katakan bukan. Orang yang bangkrut itu orang yang membawa pahala salat, membawa pahala zakatnya, membawa pahala puasanya, mungkin ada di sana sedekahnya, mungkin dia haji berkali-kali, mungkin dia umroh berkali-kali. Akan tetapi dia telah menzalimi fulan, menzalimi fulanah. Entah itu dengan mengambil hartanya atau mencederai kehormatannya, menggibahinya. Maka amalan-amalannya diberikan kepada orang yang dia zalimi. Ini konsekuensi yang begitu berat. Pahalanya akan diberikan untuk dibayar fulan. Si A dia telah gibahi dibayar. Si B dia telah gibahi dibayar. Sampai kalau pahalanya tidak cukup untuk membayarkannya, maka dosa-dosa orang yang dia zalimi, dosa-dosa orang yang dia gibahi, kesalahan orang yang dia gibahi ditimpakan kepadanya, wal iyadu billah. Ini orang yang paling merugi. Tentu kita tidak ingin seperti ini. Kita sudah capek-capek beramal, kita capek-capek melaksanakan salat, melaksanakan zakat, puasa, ibadah-ibadah yang agung, yang harusnya dengannya kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Harusnya dengannya kita mendapatkan ganjaran yang banyak di negeri akhirat. Ternyata dipakai untuk bayar kezaliman kita. Waliyadu billah. Jadilah kita orang yang merugi. Dan inilah orang yang paling merugi. Di akhirat tidak ada di antara kita yang membutuhkan harta lagi. Iya. Yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari yang tidak bermanfaat harta dan anak. Setiap kita mengharapkan, menginginkan, membutuhkan pahala di negeri akhirat. Amal saleh yang kita bawa, kita harapkan menjadi pemberat timbangan kita di sana. Tapi kalau kita banyak menzalimi orang di waktu di dunia, khususnya menggibahi si A, si B, si C, takutnya pahala salat kita, zakat kita, puasa kita, dan ibadah-ibadah kita yang lainnya habis. Dipakai untuk bayar kezaliman kita. Waliyadu billah. Maka pernah suatu ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala datang kepadanya seseorang yang menghabarkan bahwa dia telah digibahi oleh fulan, oleh seseorang. Ya Hasan, wahai Hasan, aku telah mendapati fulan menggibahimu. Maka apa reaksi daripada Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah? Karena keilmuan yang tinggi, yang dalam, maka Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullah kemudian mengambil
Iya. Sekotak kurma basah. Kurma basah ini tentu di zaman beliau adalah harta yang paling berharga. Iya. Makanan yang paling enak. Iya. Karena di sana ada kurma kering, ada kurma basah. Antara kurma kering dan kurma basah tentu kurma basah lebih segar, lebih enak. Iya. Dan kurma ya termasuk adalah makanan yang terenak. Iya. Taib. Maka diambilnya sekotak kurma basah, lalu kemudian dihadiahkan untuk orang yang telah menggibahi Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Dan beliau mengatakan, terima kasih. Ini hadiah aku berikan kepadamu dari kebaikanmu atasku. Tapi berikan udzur. Maafkan saya, aku tidak bisa membalas kebaikanmu sebagaimana yang semisal dengannya. Apa itu kebaikannya? Iya, nanti di akhirat dia akan memberikan pahala kepada Imam Hasan Al-Basri karena dia telah menggibahinya. Kalau tidak cukup pahalanya, kesalahan Imam Hasan Al-Basri akan ditimpakan kepadanya, kan seperti itu. Maka Imam Hasan ya terima kasih, berterima kasih. Ya, olehnya itu, nah dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa orang yang mendapati dia digibahi oleh seseorang, ya dia harusnya bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Ya. Ada tabungan lagi di negeri akhirat nanti. Dan dia punya hak untuk menuntutnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Bahkan Imam Hasan Al-Basri saking berbahagianya, saking bersyukurnya diberikan hadiah. Hanya kata beliau, saya tidak bisa membalas. Saya tidak bisa membalas seperti engkau menggibahi saya gibahi engkau juga. Tidak. Makanya gibah jangan dibalas gibah. Ya, apalagi dibalas fitnah, jangan. Nah, itu tabungan kita. Ya, ala kulli hal, ikhwani wa akhwati fiddin, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah, hendaknya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat dari gibah ini, dan kita memaksimalkan diri untuk menjauhi dan menghindari daripada gibah itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana cara dan kiat-kiat untuk kita bisa terhindar dari dosa gibah? Yang pertama adalah meyakini serta senantiasa mengingat bahwasanya setiap amalan, setiap ucapan yang kita ucapkan itu akan dicatat dan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Ma yalfithu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah suatu ucapan yang diucapkan melainkan di dekatnya itu ada malaikat yang senantiasa mengawasi, yang senantiasa hadir. Kalau kita sadar akan hal ini, maka tentu kita akan betul-betul mawas diri, betul-betul selektif di dalam berucap dan berbuat. Bahwa ucapan kita, perbuatan kita akan dicatat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu, sekecil biji darah, akan mendapat balasannya. Sebaliknya, siapa yang berbuat keburukan sekecil biji darah sekalipun juga akan mendapat balasannya. Baik. Cara yang kedua agar kita terhindar dari ghibah adalah hendaknya kita lebih banyak menyibukkan diri dengan aib-aib diri kita sendiri. Nah, makanya disebutkan salah seorang itu bisa melihat semut yang kecil di seberang sana,
Ya, sementara ya, kotoran ataupun gajah di hadapan matanya itu tidak dilihat. Ya, ini ungkapan atas orang yang banyak melihat kesalahan aib orang lain ketimbang melihat aib dan kesalahan dirinya. Sementara kita tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas aib, kesalahan dan dosa orang lain, tidak. Yang kita akan pertanggungjawabkan nanti, yang tanggungan kita adalah dosa dan kesalahan kita. Adapun dosa, aib dan kesalahan orang lain bukan tanggungan kita. Tanggungan kita adalah kesalahan kita. Makanya hendaknya kita lebih banyak melihat aib diri kita sendiri. Jangan terlalu mengorek aib orang lain. Dan biasanya orang yang sibuk mengorek, mencari, menyebarkan aib orang lain, itu adalah orang-orang yang tertipu dengan dirinya. Nah, yang dimana dia memiliki banyak kekurangan, dia memiliki aib, tapi dia lebih perhatian dengan aib dan kekurangan orang lain. Allahul musta'an. Waliyadu billah. Dan orang yang suka mencari kesalahan orang lain, orang yang suka mencari aib orang lain, kata Nabi SAW, Allah akan buka aibnya. Sekalipun sejatinya aibnya itu tertutup dalam rumahnya, Allah akan buka aib tersebut. Waliyahzubillah. Dan sebaliknya, man satara musliman, siapa yang menutup aib seorang muslim, satarallahu fid dunya wal akhirah, Allah akan tutup aibnya di dunia dan akhirat. Siapa di antara kita yang tidak memiliki aib? Olehnya itu sering kita ingatkan ya, mengenal kebaikan seseorang itu ujian. Sama halnya mengetahui aib dan kekurangan seseorang itu ujian. Apa maksudnya? Apabila seseorang mengetahui, mengenal kebaikan seseorang, ujian atasnya apakah dia mampu bersabar untuk tidak memberikan pujian melebihi daripada apa yang semestinya. Karena sebagian kita kalau mengetahui orang baik, dipuji ya. Terkadang pujiannya berlebih-lebihan. Sama halnya juga tatkala mengetahui aib dan kekurangan seseorang, itu juga ujian. Ujian bagi kita yang mengetahui aib dan kekurangan seseorang. Kenapa kita katakan ujian? Ya, kita diuji. Mampukah kita bersabar untuk tidak menceritakannya, aib dan kekurangan tersebut atas orang lain? Dan betapa banyak kita yang tidak bersabar dan tidak mampu menahan diri tatkala mengetahui kekurangan orang lain, aib orang lain, apalagi khususnya kalau dia adalah musuh kita. Nah, maka sudah. Semua akan dipreteli dari A sampai Z-nya diceritakan. Si fulan begini, si fulan begini, begitu. Jatuhlah kita dalam perkara ghibah. Perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, waliyadzubillah. Terus cara menghindari ghibah yang ketiga adalah menjauhi majelis ghibah. Menahan diri. Dan menjauhi majelis-majelis yang memang di dalamnya diisi dengan menceritakan orang lain. Karena terkadang kita sudah mungkin bertobat dari ghibah. Namun bisa menjadi kembali dan terjatuh dalam dosa ghibah itu apabila kita bermajelis dengan orang yang suka menggibah. Karena kata Nabi SAW, al-mar'u fi dini khalil. Seseorang itu tergantung dengan temannya. Kalau berteman dengan orang yang suka cerita orang lain, ya sudah, kita juga nanti ikut cerita orang lain. Dan ini betul-betul terjadi, fakta seperti itu. Terkadang kita sudah mengetahui ilmu tentang bahaya ghibah. Kita sudah menghindari ghibah,
tapi kita berteman dengan orang yang suka menggibah, akhirnya kita ikut-ikutan juga. Oh iya ya, oh memang begitu, fulan memang begini dan begitu. Waliyadzubillah. Tinggalkan. Iya. Orang-orang yang seperti itu tinggalkan, jauhi majelis-majelis gibah. Terus yang keempat, ini mungkin yang terakhir, dari cara menghindari gibah adalah hendaknya kita senantiasa menganggap ya, diri kita itu lebih rendah ketimbang orang lain. Iya. Dan ini diantara definisi tawadu. Iya. Soal apa yang disebutkan oleh para salaf. Iya. Definisi tawadu adalah seorang yang tidaklah dia melihat orang lain kecuali dia menganggap orang lain tersebut atau dia menganggap dirinya tidak lebih baik daripada orang itu. Iya. Kalaupun dia mengetahui kesalahannya, kalaupun dia mengetahui kekurangannya yang ada padanya, dia lebih banyak mengintrospeksi dirinya bahwa saya mungkin bisa lebih banyak. Saya lebih banyak dosa, saya lebih banyak aib, saya lebih banyak kekurangan. Ya, ketimbang orang tersebut. Ya. Maka ini 4 kiat atau poin-poin yang dengannya seseorang bisa terhindar daripada gibah. Iya. Atau kita tambahkan satu lagi, yang poin yang kelima dan ini tidak kalah pentingnya adalah dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, di antara doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, aku memohon kepadamu untuk senantiasa mengerjakan kebaikan, wa tarakal munkarat, dan meninggalkan kemungkaran, di antaranya gibah. Kita memohon kepada Allah. Karena tidak ada yang bisa menghalangi kita dari keburukan dan tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan atas kita ya, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoa kepada Allah ya, agar kita dijauhkan daripada dosa-dosa, bisikan-bisikan syaitan, agar kita dijauhkan dari memperterukan hawa nafsu. Di antaranya agar kita dijauhkan daripada dosa ghibah. Yang dimana dosa ghibah ini begitu manis di sebagian lisan kaum muslimin. Iya. Nah, dianggap biasa-biasa, manis, hampir di setiap majelis, ya tidak pernah kosong daripada ghibah. Waliyadzubillah. Iya. Hatta fil masjid, yang tadi kita sudah sebutkan, sampai di dalam masjid, di tempat yang paling mulia, di tempat yang paling dicintai oleh Allah Rabbul Alamin, sebagiannya diisi dengan majelis ghibah waliyadzubillah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita taufik serta hidayah serta bimbingannya untuk senantiasa mengerjakan ketaatan dan menjauhi segala bentuk keburukan khususnya ghibah ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita taubat. Iya. Sebenar-benarnya taubat. Dan membuat dada kita lapang untuk kemudian memohon maaf kepada orang-orang yang kita pernah zalimi sewaktu di dunia. Karena perhitungan di negeri akhirat adalah perhitungan yang pasti, perhitungan yang betul-betul akan menentukan tentang keberuntungan dan kerugian seorang hamba. Oleh itu, selagi masih ada kesempatan dan waktu di dunia, untuk memperbaiki keadaan setiap kita, untuk memperbaiki hubungan kita, kesalahan dan dosa-dosa kita, baik berkaitan tentang dosa kita kepada Allah ataupun dosa kita kepada sesama, maka perbaiki. Sebelum datangnya hari yang tidak ada lagi berguna penyesalan, tidak ada lagi berguna taubat, tidak ada lagi berguna harta yang kita miliki, kecuali amalan-amalan saleh yang kita harapkan menjadi pemberat amal timbangan kita, yang kita harapkan mengantarkan kita untuk meraih ampunan serta rahmat Allah Subhanahu wa taala yang terbesar, yaitu dimasukkannya kita ke dalam surganya dan dijauhkannya kita dari nerakanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan untuk kita dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepadanya kapanpun dan dimanapun. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita di atas Islam dan sunnah serta menerima
taubat dan kesalahan kita, mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.